Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, ya, yaitu temanya adalah yang ternyata hatinya inginkan cuman kamu. Yang ternyata hatinya inginkan cuman kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silahkan pilih dan pilih, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke. Kita coba lihat ada energi apa dari seseorang yang ternyata hatinya inginkan cuman kamu, teman-teman. I hide behind material things. Teman-teman, ini sepertinya seseorang yang lagi fokus banget ke situasi finansial atau situasi mengumpulkan materi yang sangat banyak. Karena sangat mungkin itulah bagaimana dia bisa merasa dirinya lebih secure, lebih dipandang, lebih dihargai dan sebagainya, teman-teman. Walaupun pada saat ini mungkin banyak hal yang sedang terjadi ya. Mungkin ada kesedihan, ada kangen, ada rindu, ada perasaan insecure dan segala macam. Ya. Tapi orang ini banyak menyembunyikan perasaannya, banyak menyembunyikan pikiran-pikiran dia ya, dengan berfokus ke arah keuangan atau finansial ya. Karena mungkin banget dia adalah orang yang mengalami situasi tidak menyenangkan dalam kehidupan dia ketika dia tidak punya cukup secara finansial ya. Jadi orang ini berusaha fokusnya ke sana ya. Karena itu tuh materi itu seperti sesuatu untuk memproving atau membuktikan dirinya dia gitu ya. Dan ada energi I love you. Di satu sisi, ternyata ada energi jelas orang ini sebenarnya sayang kamu terlepas dari apapun keadaan kalian. Ada energi cinta di sana. Dan dia mulai bertanya-tanya, mulai kepo ya, apakah kamu bahagia tanpa dia ya. Berarti ini menandakan ada situasi dan keadaan di mana kalian mungkin sudah lama tidak berkomunikasi, sudah lama tidak bertemu. Dia banyak tidak tahu kondisi keadaan kamu dan begitu juga sebaliknya ya. Dan dia mulai bertanya-tanya, apakah kamu bisa bahagia atau kamu nggak kenapa-napa tanpa dia, teman-teman. Ya, ini jelas nih ya, ini adalah seseorang yang mau menghubungi kamu, tapi seseorang yang takut ya. Dia mungkin banget mau kontak kamu, mungkin banget mau menghubungi kamu, pingin ada komunikasi di antara kalian, tapi sesungguhnya energi dia adalah sebuah energi yang takut ya. Orang yang ragu untuk berkomunikasi dan memulai kontak dengan kamu, teman-teman ya. Selain itu, dia mungkin masih sedang memantau kamu. Dia menunggu ya satu pertanda dari kamu ya, dimana sangat mungkin ada yang kalian sudah diemin dia, kalian sudah tidak merespon dia, atau bahkan kalian memblocking dia dan sebagainya ya. Jadi sangat mungkin banget dia melihat dan menunggu pergerakan dari kamu ya. Atau orang ini di satu sisi selain takut, masih ada gengsi yang menahan dia. Orang ini sering sekali tidak bisa tidur dan tidak tenang karena dia terus kepikiran sosok kamu ya. Jadi itulah yang menjadi satu indikator. Dia tahu kalau dia sangat menginginkan kamu dan dia hanya menginginkan kamu karena dia kepikiran sama kamu terus gitu ya. Dia juga terus kebayang-bayang ya segala obrolan di antara kalian ya, entah chattingan-chattingan kalian melalui telepon atau bicara langsung. Semua kata-kata, pembicaraan, diskusi yang ada terus berputar di kepala dia dan dia tidak bisa lupa ya. Karena itu juga yang mungkin menjadi trigger ya, teman-teman, untuk perasaan dia ke kamu. Mungkin banget perkataan rindu, ucapan-ucapan cinta, atau bahkan satu komplain sama kamu yang mungkin pedas tapi benar gitu ya, teman-teman, dan menohok ke dia. Dia berusaha tidak berespon apa-apa ketika ada orang yang bicarain kamu, nanyain kamu ke dia dan sebagainya ya, berusaha cuek. Di satu sisi dia ngerasa bahwa
apakah memang aku bukan adalah orang yang tepat untuk kamu ya. Itu yang juga semakin membuat dia energinya maju mundur ke teman-teman ke kamu. Dan sebenarnya ada energi kerinduan karena dengan dekat dengan kamu itu ada energi ketenangan, ada energi kelegaan gitu ya. Dia masih mengingat semuanya. Mengingat hari dimana kalian sama-sama, kenangan manis, dating sama-sama ya, atau bahkan juga masih mengingat segala sesuatu soal momentum terakhir kalian bicara dan sebagainya ya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia harus melepaskan kamu, kamu harus melepaskan dia. Jadi ini adalah orang yang lagi tarik ulur, mencoba menenangkan dirinya dan mencoba denial. Karena dia menyadari kalau dia itu sebenarnya memperlakukan kamu tidak cukup baik ya. Dia tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik. Tapi kamu juga adalah sosok yang paling dekat sama dia. Sosok yang paling mungkin mengerti dia, sosok yang paling mungkin memahami dia. Kita coba lihat ya, ada apa sih memangnya antara kamu sama dia sampai dia mungkin khawatir atau tidak berani menghubungi kamu ya. Kita coba lihat tadi energi seperti apa, teman-teman. Yang pertama, forgiving ya, teman-teman. Ini adalah seseorang yang sangat mungkin merasa bersalah sama kamu. Dan dia saat ini sangat-sangat berharap kamu bisa maafin dia ya, teman-teman. Ya, ada energi perasaan bersalah yang kuat ya. Dan kenapa sih? Karena salah satunya mungkin sekali ya, teman-teman. Dia itu tidak ada sepenuhnya buat kamu ya. Dan mungkin banget kamu dalam situasi yang berjalan dengan dia itu seperti energinya bingung mau arah dan tujuannya kemana. Jadi seperti terhanyut tanpa tahu arah dan tujuan, teman-teman ya. Dan ada energi, kelihatan bahwa ada ciri-ciri atau mengarah ke hubungan ini memang tidak akan bertahan lama gitu ya. Sementara kamu mungkin mengharapkan hubungan itu bisa bertahan lama, jelas arah dan tujuannya kemana, teman-teman, gitu loh. Karena sikapnya dia, effortnya dia, usahanya dia gitu ya. Dan sangat mungkin dia memberikan kamu false hope ya, teman-teman, harapan palsu ya. Jadi apa yang dia utarakan tidak sejalan, apa yang dia inginkan tidak sejalan dengan yang dia lakukan gitu loh. Intinya apa yang dia utarakan itu tidak sepenuhnya ya, janji-janji itu ya, teman-teman. Dan sangat mungkin banget ada pola-pola berulang dalam hubungan ini yang seperti tidak ada jalan keluarnya karena terus berulang di sana ya. Misalnya selalu ada energi tidak terbuka, selalu ada energi komunikasi bermasalah, lalu di sini mungkin on off, dan apapun itu intinya adalah pola berulang. Jadi ketika bacaan umum aku akan mencoba membaca secara garis besar ya, karena mungkin detailnya bagi setiap orang ada yang berbeda-beda. Dan kamu mau berdiri dengan keadaan seseorang yang seperti tidak bisa jejak atau tidak bisa grounding dengan keputusan dia. Yang tadi ya, drowningnya. Arah hubungan dan tujuan itu seperti nggak jelas arah dan tujuannya kemana gitu ya. Jadi hubungan berjalan tapi seperti terus hilang arah, tanpa tahu arah dan tujuan mau kemana ya, teman-teman. Dan sehingga kamu merasa bahwa orang ini juga punya banyak sekali masalah dengan perilakunya, dengan ketegasannya, dengan sikapnya, dengan keputusan dia, dan sebagainya ya. Namun kita sekarang mau coba lihat dulu, siapa sih ciri-ciri orang ini? Siapa ciri-ciri orang ini ya? Orang ini itu punya energi koneksi spiritual ke kamu, orang yang sangat mengutamakan mungkin keluarganya. Tower, orangnya adalah seseorang yang keras kepala dengan pendirian dia, kelihatan dingin, menjaga jarak, sulit untuk didekati. Ada energi divine maskulin di sini ya, dan beberapa dari mereka itu adalah memang kondisinya adalah single atau bahkan lama single. Kalian mungkin banget adalah berkenalan melalui sosial media atau bahkan masih berkenalan dari networking kalian juga. Nah, di sini ada energi seseorang yang juga seperti tadi udah dikatakan ya, banyak mengutarakan janji, pandai berkata-kata, mengambil hati ya, teman-teman. Dan seseorang yang sulit untuk berubah ya, dengan koneksinya ke kamu tapi juga susah berubah. Orangnya mungkin sikapnya susah berubah, tapi koneksi sama kamu juga sulit untuk berubah. Kenapa sekarang dia menyatakan bahwa yang ternyata hatinya inginkan cuman kamu? Teman-teman, dia tidak bisa membohongi. Ada energi pembelajaran spiritual yang sangat kuat dia rasakan sama kamu. Energi koneksi yang nyata. Dan dia
mulai mengalami energi takut ketika kamu dengan yang lain ya teman-teman. Ini adalah energi dari seseorang yang mulai takut ketika kamu dengan yang lain ya. Dan sangat mungkin banget orangnya adalah orang yang cemburuan dan ternyata masih sangat cemburu ya. Dan semakin mungkin dia sekarang semakin menahan diri karena mungkin dia lihat ada beberapa dari kalian sudah mulai dekat dengan orang baru. Kamu juga adalah seseorang yang banyak membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan terakhiran ini dia sering sekali mendengarkan lagu-lagu entah sengaja ataupun tidak yang banyak mengingatkan atau banyak mengoneksikan kalian ya, yang membuat dia sangat terasa terkoneksi sama kamu. Dia mulai menyalahi bahwa pada saat itu kondisi dan keadaan tidak kondusif ya teman-teman. Dan ada energi ketakutan-ketakutan dia, alasan-alasan dia adalah dia sangat takut gitu ya. Dan dia meninggalkan kamu atau menjauhi kamu karena sebenarnya dia takut dia yang dijauhin duluan. Dan banyak sekali hal yang mengingatkan dia soal kamu. Yang ternyata hatinya inginkan cuman kamu. Ada energi seperti apa? Flirt, teman-teman pada saat ini bangkit kembali ya. Gairah-gairah asmara, gairah-gairah cintanya ke kamu ya. Lalu, dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengontrol perasaan dan hatinya dia ketika dia menginginkan kamu ya teman-teman. Namun, dia juga menyadari bahwa situasi dan keadaan harus dibiarkan berjalan dengan semestinya ya. Jadi dia merasa tidak bisa memaksakan situasi dan keadaan. Karena saat ini dia mulai terpikir bahwa kamu mungkin tidak punya perasaan yang sama dengan dia ya. Unrequited love. Mungkin kamu sudah tidak punya perasaan yang sama dan tidak seimbang lagi teman-teman. Namun di hati terdalam dia masih menginginkan komitmen yang lebih jauh lagi sama kamu ya. Komitmen yang lebih lanjut. Apalagi sekarang banyak dari kalian yang energinya sudah naik level, sudah upgrade secara vibrasi ya. Dan kamu punya energi self love gitu ya teman-teman. Sehingga dia semakin tidak bisa lepas dari kamu. Dan dia mulai terbukakan pikirannya kalau selama ini yang dia cari, dia tuju itu ternyata cuma ada di kamu. Dia merasa sekali ada energi magnet yang kuat dari kamu. Dia merasa sangat-sangat terpanggil dengan koneksi dengan kamu. Dan dia merasa kamu adalah memang belahan jiwanya ya, tuh. Karena di sini sangat mungkin banget ada dari kalian yang punya energi manifestasi yang kuat. Sehingga energi ini sampai dan dengan koneksi yang kuat kalian terhubung ya teman-teman. Dan sangat mungkin banget dia juga mengingat sosok kamu mungkin ketika dia beribadah ya teman-teman. Ya, karena kamu juga mungkin banyak mengajarkan dia tentang beribadah, tentang keimanan. Sekarang yang diharapkan masih ada kesempatan untuk hubungan ini. Dia berusaha optimis teman-teman, sedang mempersiapkan hati. Orang ini very soon ya, mungkin sesegera mungkin ada yang mungkin ingin bergerak ke kamu, berkomunikasi sama kamu. Karena ada perasaan dan hasrat cinta yang tidak bisa lagi dia tahan teman-teman ya. Hasratnya sangat membara sama kamu. Ada energi patience, ada energi hasrat yang sangat membara, energi hasrat yang sangat kuat ya teman-teman. Dan dia begitu banyak melihat pertanda ya, termasuk pertanda itu membuat dia tersadar selama ini kesalahan dia sama kamu seperti apa. Dan dia merasa kesadaran itu yang membuat dia menyadari kalau kamu layak untuk mendapatkan cinta teman-teman. Kamu layak untuk mendapatkan energi sayang itu. Ada energi children, artinya sangat mungkin dia ingin memulai hubungan ini lagi dari awal sama kamu teman-teman. Dan dia sangat-sangat berharap kamu masih mau memberikan hubungan ini kesempatan ya. Karena di sini dia sudah menyadari kesalahan dia dan dia belajar di sini teman-teman. Tapi dia tahu satu-satunya jalan untuk hubungan ini bisa berjalan lagi adalah dengan energi kamu mau memaafkan dia dan berproses ya. Dia ingin merasakan lagi kerinduan itu, kemesraan itu lagi sama kamu teman-teman. Dia ingin membuka ya. Selama ini dia mungkin banyak tidak terbuka tentang siapa dia ke kamu teman-teman. Dan dia ingin mengungkapkan kenapa dia sangat menginginkan kamu, karena kamu adalah yang terbaik buat dia. Dan ternyata melepaskan kamu itu sangat sulit. Melepaskan itu kamu itu sangat sulit. Ada energi dia yang menginginkan kamu sangat kuat sekali.
Dan ada energi, dia sangat-sangat tertarik sama kamu. I'm so attracted to you. Sangat tertarik sama kamu, sangat terkoneksi sama kamu. Dan ada dia ngerasa bahwa dia sudah merasa sangat bersalah. Semuanya berantakan karena dia. Dia ingin mengungkapkan semuanya sama kamu. Lalu, adakah potensi baik dalam hubungan ini ke depannya? Attraction, teman-teman, ada energi saling tarik-menarik dalam hubungan ini. Artinya, ada beberapa dari kalian juga yang masih mungkin sekali banyak yang menginginkan hubungan ini. Dan sangat mungkin hubungan ini masih ada jalan untuk diproses, untuk saling mendalami perasaan satu dengan yang lainnya. Intinya, hubungan ini sangat mungkin punya sebuah potensi gitu ya. Tapi Sora, adakah masukan untuk aku? Kita coba lihat ya. Adakah masukan untuk kamu? Teman-teman, kamu akan melihat ya, kebenaran itu tidak akan bisa ditutupi. Jadi keseriusan dia atau tidak, kamu akan mulai melihat nanti ya, dengan jelas, truth. Dan ini ada sinyal positif bahwa ada perubahan ya. Jadi buat kalian yang masih khawatir apakah dia akan berubah atau tidak, kartu Sora bilang ada potensi perubahan ya di sini teman-teman. Dan silahkan kamu pertimbangkan, silahkan kamu pikirkan dulu. Tapi ini juga bisa berarti ada komunikasi. Mungkin kamu akan melihat perubahan dengan nyata dari bagaimana cara dia berkomunikasi sama kamu. Itu mungkin akan membuat itu semua terlihat jelas ya. Tapi itu yang bisa kartu Sora ungkapkan dan akan segera ya. Tadi kalau untuk yang bertanya kapan Kak, dia akan very soon ya, berarti sesegera mungkin. Sebelum kita ke zodiak dan kita ke alfabetnya, Sora masih izin untuk memperkenalkan gelang 7 cakra yang saat ini masih ada ya. Terdiri dari 8 batu yang berbeda dan sangat cantik sekali. Buat teman-teman yang menunda-nunda untuk beli, bisa beli segera karena sekarang stoknya ini terus nipis karena tiap hari aku jual ya. Kemarin juga ada event aku jual. Ada ametis, ada sodalite, turquoise, aventurine, tiger eye, carnelian gitu ya, agate. Nah, batu-batu ini mewakilkan dari 7 titik cakra utama manusia ya. Komunikasi, keinginan, cinta, intuisi, tindakan dan segalanya. Ketika titik-titik cakra tersebut tidak stabil, akan menghasilkan juga ketidakstabilan dalam percintaan, emosi, tindakan, perbuatan dan sebagainya. Dan itu sudah Sora booster. Jadi ketika kamu beli kristal, kamu bukan cuma beli fungsi dari kristalnya, tapi juga program yang Sora kerjakan ya teman-teman. Mawar merupakan lambang dari self love dan self growth ya. Dan ini yang pink banyak ini adalah nama batunya adalah pink rhodonite. Batu yang asli tidak akan punya guratan dan pola dan warna yang benar-benar sama, identik ya. Karena ini adalah batu asli, aku impor teman-teman. Pink rhodonite melepaskan trauma dan masa lalu, bukan cuma trauma secara perasaan percintaan, trauma misalnya ditolak dalam pekerjaan, dalam kehidupan, relasi dengan hubungan dengan orang tua misalnya, pertemanan dan sebagainya. Nah, ini membantu ya teman-teman. Dan juga untuk menarik energi cinta yang lebih positif dan lebih dewasa, yang lebih matang. Harganya cuma 265.000, kamu dapat secantik ini dengan kupu-kupu ya, aslinya jauh lebih cantik. Lalu kalau di Shopee 285. Kenapa lebih mahal? Karena Shopee menerapkan komisi yang lumayan. Aku bebas teman-teman mau beli di mana. Caranya adalah sudah aku sematkan paling atas. Sudah aku sematkan paling atas di komentar. Tinggal kamu langsung check out aja di Instagram boleh, di Shopee boleh. Tidak ada COD dan pengiriman di luar Indonesia. Dan kabar buruknya, ini adalah produk terakhir dari Sora ya. 90% aku tidak akan mengeluarkan produk lagi ya teman-teman. Karena produknya import, harga juga sangat mahal, belum pajak, belum yang lainnya. Jadi kalau teman-teman yang jualan barang dari luar negeri, teman-teman akan sangat tahu bagaimana dramanya ya. Ada di Konoha tercinta ya, ada pajak, ada ada pajak lah, ada bea cukai, ongkos transport yang tentunya saja tidak murah ya. Jadi berhubung masih ada, silahkan kamu bisa koleksi dan jadi kenang-kenangan. Ya sudah membeli, terima kasih, karena itu akan jadi kenang-kenangan yang sangat berarti. Lalu teman-teman, Sora juga pada saat ini sedang periode ya menjual koleksinya Sora yang sangat banyak ya. Aku ada koleksi kartu, buku, kristal, dan teman-temannya banyak banget. Nah, teman-teman bisa langsung ke Instagram aku @sora_sora_tarot ya. Nah, itu adalah di sana ada teman-teman
yang mulai dari 30 ribuan aja ya. Dan sering banget stoknya cepet banget habisnya, jadi langsung cek aja. Kalau suka langsung bilang kalau mau dimasukin Shopee, tapi siap-siap dengan komisi Shopee yang akan kamu harus bayar ya, jadi bebas ya. Dan sejujurnya teman-teman, aku nggak berniat menipu dengan uang segitu sih ya, jadi tenang aja. Jadi aku tuh kenapa jual langsung, untuk menghindari teman-teman bayar yang lebih mahal sebenarnya. Oke, yang terima kasih sudah belanja, karena percayalah clearance sale ini tidak bisa diulang, karena semua produk yang aku punya itu cuma ada satu ya, dan aku kumpulkannya 10 tahun. Kira-kira 10 tahun juga lah perjalanan aku jadi tukang tarot ya, pengalaman aku. Oke, sekarang kita coba ke zodiaknya. Taurus, Virgo, Sagittarius, Leo, Libra, dan ada Virgo serta Libra lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk teman-teman yang kepingin belajar tarot, ya sekarang saatnya ya. Tanpa ditunda-tunda lagi, aku udah kelas mengajar online private one-on-one, materi dan kartu sudah dari Sora ya. Jadi kamu tinggal fokus belajar aja. Yang mau konsultasi juga bisa, dan yang kepingin konsultasi bazi dibutuhkan jam lahir ya teman-teman, biar bisa lihat presisi sekali pembacaan itu, melihat pola kehidupan manusia. Kayak kemarin ya, seorang ibu udah konsultasi buat anaknya, belum apa-apa sudah ketahuan ya kalau anaknya itu sangat charming, sehingga sangat berpotensi jadi playboy. Nah itu mamahnya langsung pusing ya. Jadi bisa dicari solusinya, daripada nanti harus mendapatkan laporan-laporan dan pusing banget ngurusin percintaan ya. Kan pusing juga ya. Saya rasa di sini pun teman-teman pasti nggak ada dong yang mau punya menantuan berkali-kali gitu ya. Dia langsung bilang, aduh saya tidak mau Sora, katanya. Saya pusing kalau saya harus punya menantu banyak berkali-kali ya, kalau anak saya potensi nikah cerai, apalagi punya besan yang banyak, kata dia. Saya ketawa ya, itu bisa dicegah lah, supaya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu. Oke? Sekarang kita coba lihat alfabetnya. B, W, M, Y, C, I, Y, P, G, I, R, H, D, F, T, T, A, dan L. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan channel Sora yang Tarot. Jagalah selalu kesehatan, pikiran, perkataan, perbuatan, termasuk ya jempol kamu dalam berkomentar. Sampai kita ketemu lagi ya. Dan Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye bye.